ada-ada aja. Tadi kita udah ngebahas seputar masalah persiapan untuk melahirkan. Untuk ibu-ibu yang lagi hamil ya. Mungkin ada ibu hamil yang lagi nonton, seru pasti. Tapi sebenarnya persiapan seseorang itu jauh sebelum itu juga harus disiapin loh. Karena kita ngomongin masalah ini nih. Ketika mau menikah itu harus sudah dewasa secara fisik dan juga mental. Jadi menikah dengan dewasa fisik dan mental ini penting. Kenapa sih penting? Karena gini, menikah di usia muda ternyata banyak sekali dampak negatifnya ya. Jadi masalah kependudukan itu bisa muncul gara-gara seseorang menikah terlalu muda. Misalnya nih, untuk wanita yang menikah pertama kali di usia yang masih muda, itu kan usia reproduksinya masih panjang. Berarti kemungkinan untuk melahirkan anak juga semakin banyak. Nah, dampak negatif lain nih dari usia menikah yang terlalu muda diantaranya bayi buruk gizi, kemudian juga masalah kependudukan lain seperti misalnya tidak terkendalinya jumlah bayi yang lahir, terus tingginya kasus perceraian, itu juga dampak dari menikah terlalu muda usianya. Oleh karena itu pemerintah melalui BKKBN selalu berupaya memberikan sosialisasi dan juga informasi kepada para remaja tentang bagaimana dampak menikah di usia muda dan persiapan kehidupan yang ideal. Salah satunya nih, ini penting, kita harus tahu tentang PUP, yaitu pendewasaan usia perkawinan. Untuk itu kita akan ngobrol di sini langsung bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Bastul Masail dan Ketua Komisi Dakwah MUI. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak KH Holil Nafis PhD. Apa kabar Pak? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan yang selalu cantik, semakin cantik pula di sini. Ratna Listi, kita berikan tepuk tangan dong. Duta KB kita yang selalu cemerlang ya. Oke. Ngomongin masalah dewasa fisik dan mental. Sebelumnya ke Bapak dulu nih Pak, sebenarnya dewasa secara fisik dan mental tuh gimana ya penjabarannya ya? Ya kalau dewasa tuh artinya kan bisa mandiri ya. Jadi kalau di dalam ukuran orang kita itu ketika dewasa dia sudah bisa ekonominya sendiri, lalu juga mentalnya juga sendiri, sudah bisa menguasai, emosionalnya juga sudah bisa sendiri, itu dianggap dewasa. Sehingga dia sudah bisa bertindak atas nama dirinya sendiri. Nah kalau umpamanya anak-anak masih minta uang jajan sama ibunya, terus berangkat sekolah masih minta uang transportasi kepada bapaknya, lalu mau menikah umpamanya, kan pasti berabe. Iya Buat dirinya sendiri aja belum bisa mandiri, bagaimana untuk yang lain? Betul. Oleh karena itu dewasa itu sebenarnya dirinya sudah mandiri. Nah orang setelah dirinya mandiri itu baru dia bisa menikah, mengajak orang lain mandiri. Jangan sampai dirinya belum mandiri lalu ngajak orang menikah, umpamanya. Nah, pasti berabe kan? Betul. Dan ternyata di dalam angka kita ada 333.000 per tahun itu orang bercerai. Oh ya? Ya, dan itu masalah yang paling besar adalah masalah karena menikahnya terlalu muda. Mentalnya belum cukup. Mentalnya belum cukup. Belum siap. Emosinya juga belum, ekonominya juga belum. Lalu terjadilah di keluarga itu yang berantem terus, mereka bercerai. Kalau udah bercerai, kalau punya anak kan pasti ada masalah. Betul. Baik, umpamanya tidak punya anak, tapi psikologis juga pasti berbeda, dan itu pasti menjadi beban. Jadi kapan nih seseorang itu bisa dikatakan sudah dewasa secara fisik dan mental? Sebenarnya ukuran itu kembali kepada individunya. Orang itu setelah mandiri baru dia dianggap sudah mampu ya, dianggap sudah dewasa. Tetapi ada ukuran dari perkembangan orang hidup. Ya, dari orang ini kan manusia nggak mungkin tiba-tiba gede. Oh iya, kalau gede-gede lahir begini kan gimana bisa keluar? Serem dong Pak, kita lahir-lahir begini. Nggak bisa disesar. Nah, sama lah dengan orang, di perut itu diciptakan mulai dari air, lalu berupa segumpal darah, baru daging, baru ada tulang, baru ada roh. Demikian juga kita ketika dilahirkan bayi, balita, baru ada proses di sana, proses dewasa. Nah, ada remaja, ada dewasa. Remaja, dewasa. Jadi sebenarnya ukurannya itu sampai dewasa itu di Indonesia diberi angka 16 umurnya untuk perempuan. Untuk laki-laki di 18. Tapi kalau dihitung-hitung ini terlalu muda juga. Masih terlalu muda. 16 itu masih kelas berapa? 1. SMU kan? Ya. Kalau itu dia sambil gendong anak sambil sekolah. Jangan dong. Nah itu kan.
Jadi kalau umur segitu sebenarnya secara fisik mungkin sudah bisa dikatakan dewasa, tapi mentalnya belum nih ya? Mentalnya belum, reproduksinya. Ya, Cara hamilnya juga belum. Oh gitu. Biasanya menurut dokter itu di atas umur 20 ya, itu baru siap. Perempuan Oke. 21. Nah, kalau kita umur 20 dihitung-hitung itu kan belum sarjana sebenarnya. Iya. Iya kan? Sarjana umur 23 umpamanya. Kalau sekarang orang lulusan SMU itu sudah masih kurang lah ya, Betul. dianggap Ya. masih kurang. Maka pendewasaan usia nikah itu bisa dilihat dari kewajiban kita belajar. Setelah kita selesai belajar kan pasti kita mencari penghidupan, Iya. kerja. Nah, disitulah prosesnya. Maka dewasa itu bisa diukur dari umur. Mungkin kalau kita mengatakan 16 itu adalah usia minimal ya. Iya. Nah, tetapi idealnya di atas 20 bagi Di atas perempuan, bagi laki-laki di atas 24. Oke, Mbak Ratna, Ya, pengalaman pribadinya nih boleh dibagi sedikit di sini ya. Ya. Ketika memutuskan untuk menikah dulu, ya. pertimbangan tentang kedewasaan fisik dan mental ini termasuk ke dalam sesuatu yang dipikirkan sama Mbak Ratna nggak? Pastinya, karena kalau kita bilang tentang perencanaan sebuah keluarga, itu kita mesti merencanakan sejak kita masih sekolah. Iya. Nanti kita akan menikah pada umur berapa, kita akan punya anak umur berapa, karena itu bagian dari KB ya Pak ya, keluarga Ya. berencana, yaitu matang dalam perencanaan. Dan waktu itu saya memutuskan untuk menyelesaikan kuliah dulu. Jadi setelah selesai kuliah saya bisa punya bekal untuk berbakti kepada bangsa, untuk beraktualisasi di masyarakat, baru setelah itu menikah dan mempunyai anak gitu. Jadi memang benar kalau Pak Ustadz bilang bahwa secara mental dan fisik harus matang dulu, terutama perempuan. Nah, kalau menurut saya kiat-kiatnya supaya seorang perempuan itu cukup mental dulu, ya selesaikan dulu lah sekolah dulu, kuliah dulu sampai lulus, bekal pendidikan cukup, terus mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Iya. Nah, kalau kesehatan reproduksi itu biasanya kita dapat dari orang tua ya Pak Ustadz. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kalau orang tua zaman dulu kan menganggap itu sesuatu yang tabu ya, Tabu, menceritakan jadi nggak pernah tentang diomongin, ya. tentang kesehatan reproduksi perempuan ya. Kalau begitu cari buku sebanyak-banyaknya, membaca sebanyak-banyaknya, membekali diri dengan banyak ilmu, sehingga pada saat kita praktek untuk kehidupan kita pribadi, teorinya sudah khatam dulu gitu loh. Nah, itu yang Gitu. terpenting ya. Iya. Pak Holil, gimana dengan orang-orang yang sebenarnya mereka ini merasanya mentalnya udah siap gitu ya, tapi ternyata belum gitu. Ya, kalau bicara hanya ngaku siap tapi tidak siap kan beda kan. Sebenarnya ngaku siap dan tidak itu bisa dilihat dari sikapnya dia masih Dewasa. kekanak-kanakan atau tidak. Oh. Yang kedua, dia sudah bisa ngayom atau tidak bagi laki-laki. Kalau perempuan sudah bisa nggak menerima orang lain di dalam Iya. hidupnya itu kemampuan. Nah, setelah itu juga tak kalah pentingnya adalah ekonominya juga. Betul. Harus Mandiri sudah dulu. pandai ya, paling nggak ya. Mandiri. Minimal sudah ada dasar lah ya, Nah. ada dasar lah. Itu dia. Karena kan setelah itu dia punya kewajiban bagi laki-laki maupun perempuannya juga sudah punya kewajiban bersama untuk dia hidup sendiri, tidak lagi menggantung kepada orang Menggantungkan tuanya. pada orang tua. Luar Betul. Oke, Mbak Ratna, Ya, dewasa itu kan kadang-kadang ada yang bilang ya, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. betul. Setuju. Makanya kalau gue udah tua banget belum dewasa-dewasa. Nah, makanya belum nikah. Kita doain ya, doain Amin, semoga amin, tahun amin. Segera, ini segera, Indra Herlambang segera menikah. Karena saya Amin. belum siap aja sebenarnya sih. Cuma gini nih, ketika ngomongin masalah kedewasaan mental, pada saat Mbak Ratna waktu itu memutuskan untuk menikah Ya. dan berumah tangga tuh, Ya. yang pertama kali ini kita ngomongin mental berarti kan pikiran juga ya. Ya. Yang dipikirkan waktu itu apa yang harus disiapkan? Karena kebetulan waktu itu saya dari latar belakang keluarga yang saya sendiri ini anak sulung, saya punya tanggung jawab kepada dua adik saya supaya lulus sekolah dulu, minimal adik saya sekolah lulus dulu, baru saya memikirkan untuk berumah tangga, untuk memikirkan masa depan saya sendiri. Ya. Jadi memang saya banyak menabung dulu, karena Oh, secara modal finansial nih juga penting. harus siap dulu, baru memutuskan untuk menikah. Kemudian saya dulu baca buku, walaupun saya belum menikah, saya baca buku tentang kehamilan, tentang baby blues itu apa. Jadi pada saat kita dihadapkan pada situasi kita harus hamil, punya anak, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nggak panik lagi. Nggak panik lagi. Dan udah tahu semuanya. Iya. Ih, luar biasa banget. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah dong ya. Ini penting nih. Jadi kita akan ngomongin lagi seperti apa seharusnya mereka-mereka yang ingin memutuskan untuk menikah. Ya, pada saat tentunya sudah mencapai kedewasaan fisik dan juga mental. Kita akan bahas selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Ada-Ada Aja. Kita masih ngomongin soal menikah dengan kedewasaan mental dan juga fisik gitu ya. Dan bersama dengan Pak Holil di sini sama Mbak Ratna kita masih ngobrolin tentang kedewasaan ini nih. Pak Holil, pertanyaan saya nih, kalau misalnya nih kita nih udah merasa dewasa, terus menikah, orang dulu kan juga nggak mikirin tuh masalah
udah matang belum, udah dewasa atau belum ya kan? Yang penting ada yang mau Coba, dilamar nikah ya. usia berapa? 19. Tuh 19 katanya udah ketuaan, apalagi di desa-desa ya Ustadz ya. Katanya takut gak laku harus buru-buru. Kenapa perlu sih? Perlu ada kematangan fisik sama mental buat apa gitu? Ya, orang menikah itu kan melanjutkan keturunan. Yang kedua, orang menikah itu adalah bagian dari proses bertemunya dua insan yang berbeda. Iya. Maka kalau dia belum dewasa lalu dia hidup bersama, maka tidak akan tercapai tujuan nikah itu. Pertama, ia di dalam rumah tangganya tidak bisa saling mengerti. Karena egonya muncul masing-masing. Ya kan? Yang kedua, ketika dia punya anak, anaknya ini tidak lagi menjadi harapan bangsa, tapi menjadi beban bangsa, menjadi beban kita semua. Kenapa? Ketika umpamanya SMP sudah punya anak, ya kan? Oh iya. Ya. Jadi anaknya ini dia masih belum tahu cara bagaimana mendidik anak. Juga lahir dari reproduksi itu artinya dari kehamilan, rahimnya kandungannya belum kuat. Lalu melahirkan. Maka ketidaktahuan orang tua itu biasanya akan nurun pada ketidaktahuannya anak. Biasanya, coba nanti dilakukan pada hasil penelitian. Anak itu cermin dari kondisi ibu pada saat hamil. Betul. Jadi biasanya orang tua dulu kan bilang, kalau lagi hamil jangan maki-maki orang. Nggak boleh. Boleh nyaci, maki-maki oleh seperti ke Mbak Ratna. Kita maki-maki biar anak kita kayak Mbak Ratna gitu. Bisa aja. Nah, jadi biar pinter kayak Mas Indra gitu kan. Pinter bohong. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah dewasa, itu sudah tahu menyikapi kehamilan tadi. Bagaimana anak asupan gizinya. Iya. Lalu memberi instrumen-instrumen pada anak agar kedewasaan, agar memberi instrumen pada pola pikir anak. Itu sejak lahir sudah mulai. Dan kalau kita nggak tahu, ketidaktahuan itu akan turun pada anak. Ketika nanti lahir, anaknya itu menjadi anak yang tidak cerdas, tidak berkualitas. Anaknya tidak berkualitas. Lalu nanti ketika SD saja nggak lulus, umpamanya dikasih pelajaran mudeng-mudeng gitu kan, karena ketidakngertian itu. Ya itulah, masa anak kecil udah punya anak kecil ya, ibaratnya ya, masih kecil udah punya anak kecil gitu, repot urusannya. Nah, disitulah kita butuh dewasa, dewasa mentalnya dan dewasa ekonominya, dewasa emosionalnya. Kita minta umurnya deh, Ustadz, yang bener nih umur berapa dong gitu. Nah, menurut saya melihatnya dari kondisi umpamanya dari sobi dalam Islam namanya, ada anak kecil, lalu ada tamyiz namanya, tingkatannya itu anak sudah mulai bisa milah baik tidak baik biasa umur 7 tahun, akil balik biasa di umur 10 tahun sampai 15. Nah, usia dia reproduksi mungkin bagi perempuan yang pas itu 20 ke atas. 20 ke atas. Ini sama dengan programnya PUP. Jangan dibatasi. PUP. Saya ingin Bapak menjadi pun. Saya ingin Bapak jadi pun. Oh, jadi pun. Pendewasaan usia nikah. Benar. Bukan pendewasaan usia kawin. Pernikahan tadi maksudnya. Pernikahan jadi lagi, ya. pendewasaan usia nikah. Ya. Nah, untuk laki-laki di atas 25. Jadi kalau 23 itu dia sarjana atau 22 sarjana, pas ya? maka ada waktu 3 tahun untuk dia mempersiapkan kepada pernikahan. Nah, Nabi Muhammad pun itu 25 tahun menikahnya. 25. Iya. Oh, iya. Ini Mbak Ratna. Pasti Sebagai yang pertanyaannya punya aku umur berapa pengalaman. ya? Usia berapa waktu itu menikahnya? Ya kalau aku sudah lewat Pak Ustadz. Saya waktu itu menikah umur 28 dan punya anak umur 30. Oh gitu. Jadi saking pengen mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya dalam berumah tangga nanti kita sudah bisa mengatasi apa-apa masalah yang dalam rumah tangga bisa terjadi, dan juga bagaimana pola asuh anak supaya anak nanti menjadi anak yang berkualitas, tidak menjadi beban melainkan menjadi apa tadi harapan bangsa ya Pak Kiai. Nah itu dia. Jadi ngumpulin bekal dulu nih. Ngumpulin bekal. Nah, bekal-bekalnya boleh diulang lagi nggak Mbak Ratna? Apa aja nih bekal pengetahuan yang harus diketahui oleh mereka yang sudah memutuskan untuk ingin menikah? Ya tentunya kalau termasuk bagi hostnya. Siapanya apa? Penting banget. Dia sudah siap. Sebenarnya dia sudah siap, tapi dia belum mau. Mental siap, fisik siap. Apa? Kamu kan mental finansial. Oh, mentalnya belum ya? Fisik siap. Saya undangan aja udah ada Pak Ustadz. Undangan udah ada, gedung udah ada, catering udah ada. Namanya masih tentatif. Jadi apa aja pengetahuan yang harus dibekali kepada generasi muda kita? Ya, kalau aku dari sudut pandang perempuan ya, perempuan ini adalah tonggak bangsa ya Pak Ustadz ya. Karena nanti perempuan ini akan menjadi tulang punggung bangsa, di mana dalam satu keluarga dia nanti yang akan mendidik anak untuk menjadi harapan bangsa. Setuju. Jadi perempuan harus pintar gitu loh, harus pintar dulu deh, jangan seperti dulu. Kalau dulu asal sudah cukup akil balik,
urusannya perempuan dapur, sumur, kasur, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau sekarang nggak boleh begitu. Nggak bisa. Jadi anaknya cuma di sumur terus kalau Nah, Kalau itu di dia. umur, nggak bisa dong. Orang perempuan harus punya pendidikan yang cukup tinggi, cukup matang secara mental, baru memutuskan untuk menikah. Iya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah belajar tentang kesehatan reproduksi. Itu penting. Bisa dari orang tua atau bisa membaca buku sebanyak-banyaknya. Soal kehamilan, gimana kalau punya anak, Iya, bagaimana cara mendidiknya, cara mendidiknya, interaksi parenting dengan suami, ya, interaksi kayak dengan gitu. suami. bahkan mungkin kalau lebih jauh lagi masalah ngatur keuangan keluarga kayak gitu kamu kayak udah siap banget deh. Cariin dong Mbak Ratna. Udah dicariin berkali-kali dia nggak mau. Abis nyariin doang, cari sama tambahin uangnya buat nikahnya. Saya nggak mau yang mahal-mahal, saya minimal mah kayak Raffi Ahmad aja. Itu kacau banget ya. Tapi ini bagus nih, masalah bahwa sebelum memutuskan untuk menikah atau berkeluarga, seorang itu harus membekali diri dengan berbagai macam ilmu yang penting. Ini termasuk ke dalam rencana berarti ya Mbak? Ya? Dalam perencanaan. Karena kita adalah generasi berencana, genre. Ini Pak. Pak Ustadz, kembali ke PUP tadi. Diganti sama Ustadz diganti. Genre tadi generasi berencana, termasuk pendewasaan usia perkawinan, benar, dan pendewasaan usia nikahnya. Nah, itu berarti ada manfaatnya dong ya untuk masyarakat Indonesia di masa yang akan datang nih, masalah tadi pendewasaan usia pernikahan itu Pak Ustadz. Nah, ya, kita ini kan sekarang sedang mendapatkan namanya bonus demografi. Benar. Kenapa? Karena 45% lebih kita ini pemuda. Ya. Sehingga usia-usia produktif. Nah, kalau usia produktif kita ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka nantinya akan menjadi malapetaka. Iya. Kenapa? Yang muda-muda sudah menikah semua, Zed. Lahir anak-anak yang menjadi anak-anak yang kurang berkualitas. Betul. Atau tidak berkualitas akan menjadi masalah. Tapi kalau anak muda ini kita pompa semuanya, sekolahnya yang baik, profesionalitasnya juga baik, nanti ini akan menjadi yang disebut dengan raksasa dunia ekonomi kita nanti, dan mentalnya itu menjadi baik. Nah, di sanalah kita ingin anak-anak muda kita ini sekolah yang benar, belajar yang benar, persiapkan diri untuk bersaing secara internasional. Nah, baru setelah itu menikah. Setelah menikah, nanti dia sudah tahu bagaimana proses dia berkeluarga, saling mengerti. Saya ingin menyinggung juga, sekarang kan ada banyak pembahasan soal taklik nikah. Taklik nikah, kalau sudah baca setelah akad nikah ada taklik nikah itu. Bukan itu yang diperbaiki sebenarnya. Diberilah kursus pranikah. Jadi sebelumnya malah sebelumnya diberi tahu haknya istri itu apa, hak suami itu apa. Diajari juga kewajibannya istri apa, kewajiban suami apa. Lalu bagaimana proses dia melahirkan, proses dia hamil, berapa jaraknya. Jaraknya kan yang ideal itu di atas 3,5 tahun antara adik dan kakaknya. Oh gitu. Sehingga selesai dari adiknya itu, kakaknya itu kita rawat sampai dia dewasa, sudah bisa mengerti, baru hamil lagi. Jangan setiap tahun hamil terus gitu loh. Itu mah doyan hobi. Bikinnya nggak apa-apa, bikinnya tiap malam nggak apa-apa. Ustaz, ngomongin apa sih, aku nggak ngerti ya. Pabriknya boleh giling tapi jangan berproduksi gitu loh. Benar nggak? Hamilnya aja yang ditunda. Nih, ngomongin masalah kiat-kiat, Baratna mungkin satu hal nih ya yang kita mau tanyain. Kiat-kiat untuk remaja-remaja Indonesia supaya terhindar dari pernikahan dini. Ya. Apa? Beraktivitas banyak-banyaknya sesuai dengan minat dan bakat. Misalnya bakatnya di seni, cari komunitas seni, misalnya seneng musik. Jadi harus aktifkan diri, jangan banyak bengong. Ntar banyak bengong, ada yang suka diajak pacaran, udah gitu dikasih gombal-gombaler gitu Pak. Kecelakaan akhirnya gitu loh. Pokoknya berprestasi sebanyak-banyaknya, belajar setinggi-tingginya, dan ingat, sayangi dirimu, sayangi orang tuamu. Orang tua sudah banyak berkorban untuk anak-anak, harus bisa. Dan jadilah generasi berencana, genre. Pak Ustadz Walid, terima kasih banyak. Mbak Ratna, thank you banget ya. Doakan saya Pak Ustadz, mudah-mudahan segera ya Pak. Amin ya Allah, kalau sudah dewasa. Amin. Kalau begitu kita ketemu lagi besok-besok tentunya di ada-ada aja ya. Dah.